Hai teman-teman, perkenalkan saya Sanila Bursyalagan, NIM 03 2019 031. Saya Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan ciri khas hiperglikemia atau meningkatnya kadar gula dalam darah akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Apa saja klasifikasi diabetes mellitus? 1. Prediabetes. Seorang didiagnosa prediabetes biasanya memiliki kadar glukosa darah puasa 100-125 mg per dl. Kedua, diabetes tipe 1. Ini merupakan suatu penyakit autoimun di mana sel beta pankreas rusak secara perlahan dan akhirnya gagal memproduksi insulin. Orang dengan insulin tipe 1 membutuhkan insulin karena pankreas berhenti membuat insulin. 3. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 terjadi akibat tubuh tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup atau menghasilkan insulin kurang dari kebutuhan tubuh. Kadang-kadang tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik yang disebut resistensi insulin. 4. Diabetes gestasional. Diabetes gestasional terjadi pada wanita hamil yang tidak mempunyai riwayat DM sebelumnya. Adapun etiologinya, pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena usia, obesitas, dan riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus. Pada DM tipe 1 terjadi karena reaksi autoimun di mana sel B pankreas hancur sehingga terjadi defisiensi insulin. Pada DM 2 terjadi karena idiopatik, usia, genetik, dan lain-lain sehingga jumlah sel pankreas menurun dan terjadi defisiensi insulin. Dari defisiensi insulin terjadi menjadi 3, di mana terjadi hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan liposis meningkat. Pada hiperglikemia mengakibatkan pembatasan diet sehingga intake tidak kuat sehingga menimbulkan risiko nutrisi kurang. Dan pada katabolisme protein meningkat dan liposis yang meningkat terjadi penurunan berat badan sehingga menimbulkan risiko nutrisi kurang. Karena adanya pembatasan diet dari hiperglikemia, terjadi poliuria di mana menimbulkan defisit volume cairan. Dari hiperglikemia terjadi fleksibilitas darah merah di mana adanya pelepasan O2 sehingga hipoksia primer atau perfusi jaringan primer tidak efektif sehingga menimbulkan nyeri. Apa saja tanda dan gejala diabetes mellitus? Keluhan klasik pada DM biasanya poliuria atau sering kencing, polidipsi haus berlebihan, polifagia merasa lapar terus, dan penurunan berat badan tanpa diketahui jelas penyebabnya. Adapun keluhan lain berupa lemah badan, sering kali merasa capek, kesemutan, gatal, pandangan mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, dan gatal-gatal pada daerah kemaluan wanita, serta hilangnya rasa bal pada kaki dan tangan, dan bila luka sulit disembuhkan. Bagaimana pemeriksaan diagnostik pada DM? Pertama, gula darah meningkat, di mana gula darah plasma random
berkisar lebih besar dari 200 mg per dl. Yang kedua, glukosa plasma nukter, di mana berkisar lebih besar dari 140 mg per dl. Yang ketiga, glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat atau 2 jam postprandial, di mana lebih besar dari 200 mg per dl. Yang kedua, ada tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral, di mana pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat 150-300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan. Sesudah berpuasa pada malam hari, keesokan harinya sampel darah diambil. Kemudian karbohidrat sebanyak 75 gram diberikan pada pasien. Adapun komplikasi dari diabetes mellitus terjadi 2, akut dan kronis, di mana akut terjadi hipoglikemia dan hiperglikemia, sedangkan kronis terjadi komplikasi makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular. Penanganan dan prognosis. Tujuannya untuk mencegah komplikasi dan menghilangkan keluhan atau gejala DM. Di mana penanganannya yaitu 1. Ada diet, 2. Pemantauan kadar gula darah, dan yang ketiga terapi. Proses keperawatan. 1. Pengkajian, di mana terdiri dari data subjektif seperti klien jarang melakukan aktivitas di luar rumah, merasakan nyeri saat digerakkan. Kemudian data objektif seperti terlihat meringis dan memegangi kaki yang nyeri. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, di mana keluarga pasien ada yang mempunyai penyakit keturunan DM. Kemudian riwayat penyakit dahulu dan sekarang. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang kedua, ada diagnosa, di mana diagnosa di sini nyeri berhubungan dengan adanya ulkus. Selanjutnya yang ketiga intervensi, di mana ada kaji tingkat nyeri, observasi PTT, ajarkan klien teknik relaksasi, ajarkan klien teknik gate control, dan pemberian analgesik. Kemudian keempat, implementasi, di mana tahap rencana keperawatan dilaksanakan. Kemudian kelima, evaluasi atau SOAP, di mana subjek objektif, assessment, dan planning. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Atas perhatian, terima kasih.